kasih dalam Tuhan Yesus. Tentrem rahayu untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membacakan warta jemaat Minggu 1 Februari 2026. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Vikaris Yosua Pungkas Haji dari GKJTU Jemaat Kuyang dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan berbahasa Indonesia. Untuk petugas koletan pada pagi hari ini yaitu dari tim Bapak 1, Bapak Suparmen, Bapak Sabto Kristiono, dan Bapak Sumarsono. Warta jemaat yang pertama, Majelis Jemaat telah membuat warta jemaat bulanan dan laporan keuangan Natal tahun 2025. Dimohon kepada warga jemaat yang kemarin belum mengambil warta tersebut bisa diambil di meja belakang. Dan mulai bulan Februari ini, pada liturgi bagian khotbah dan salam serta pemutusan dan berkat untuk bagian amin diakhiri dengan pujian yang nanti akan dipandu oleh song leader dan jemaat nanti bisa mengikuti. Warta yang kedua, pada hari Minggu 25 Januari 2026, Majelis telah mengadakan rapat kemajelisan dengan agenda evaluasi program pelayanan dan anggaran tahun 2025 dan rancangan program pelayanan tahun 2026. Untuk hasil rapat ini akan segera dilaporkan kepada warga jemaat di bulan Februari ini. Mohon dukungan doa dari warga jemaat agar setiap program yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik. Warta yang ketiga, dalam rangka mempersiapkan hari ulang tahun GKJTU Jemaat Bendosari yang ke-67 yang jatuh pada bulan September 2026, maka Majelis Jemaat merancang dan memprogramkan ibadah fajar yang diharapkan ibadah ini dapat diikuti oleh seluruh warga jemaat. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi beban yang berat dan dapat dipersiapkan sejak dini, Majelis mempersilakan jemaat untuk menabung dengan amplop yang nanti akan disediakan oleh Majelis. Periode menabung adalah mulai sejak amplop dibagikan sampai dengan bulan September 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan semua dapat menabung sehingga boleh untuk merayakan secara bersama hari ulang tahun GKJTU Bendosari. Dan untuk amplop tabungan ibadah kadang akan disediakan oleh Majelis mulai minggu depan. Dimohon partisipasi dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Warta yang keempat, Majelis Jemaat membuka pelayanan untuk warga jemaat yang ingin dilayani dalam sakramen baptis anak, siji ataupun pernikahan suci. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani dalam sakramen tersebut, dimohon untuk bisa menghubungi Majelis Jemaat. Warta yang kelima, dalam rangka memasuki masa prapaskah dengan ibadah awal di Rabu Abu, dipersilakan kepada jemaat untuk mengumpulkan daun palem. Untuk mengumpulkan daun palem yang kering, paling lambat tanggal 15 Februari 2026. Dikarenakan daun palem tersebut akan menjadi bahan pembuatan abu dalam ibadah Rabu Abu. Demikian informasi dari tim liturgi. Dan untuk ibadah Rabu Abu GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Februari 2026 pukul 5 sore bertempat di gedung gereja.
Ibadah akan dilayani oleh penatua Cornelius Gideon dan majelis jemaat. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang selanjutnya, informasi kepada ibu-ibu jemaat. Dimohon setelah ibadah selesai nanti untuk ibu-ibu warga jemaat di KJP Pendosari untuk tinggal sebentar karena akan ada pembahasan program kerja dengan seksi pelayanan kategorial perempuan jemaat. Warta yang terakhir, ibadah Minggu 8 Februari 2026 akan dilayani oleh Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan pujian hidung jemaat. Petugas kolekta dari tim anak, Adik Ayu, Adik Evelyn, dan Adik Fiona. Solider, tim Solider 1, Saudari Cantik, Ibu Listama, dan Saudari Maja. Musik keyboard, Saudara Cornelius Gideon. Penerima tamu, tim penerima tamu 2, Ibu Marjuki, Ibu Salyong, dan Ibu Listama. Multimedia dan sound, Saudara Henry dan Saudara David Timo. FB online Bapak Lesyanto. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu serta anugerah yang boleh Engkau limpahkan pada kami di sepanjang hidup kami dan di pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini Engkau boleh mempersatukan kami di tempat kudus-Mu ini untuk kami bersama-sama boleh hadir dalam ibadah minggu pada hari ini ya Bapa. Jaya Tuhan, Engkau boleh hadir di tempat ini, Engkau boleh sertai ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, dan tanpa suatu kekurangan apapun ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu, Saudara Vitalis Yosua, yang pada saat ini akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau boleh urapi hamba-Mu ini, sehingga Roh Kudus-Mu boleh hadir, boleh tinggal bersama dengan Saudara Vitalis Yosua, sehingga firman yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan bersama nanti ya Bapa, itu semua dapat kami wujudkan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan setiap hamba-Mu yang pada saat ini melayani di ibadah ini ya Bapa, baik itu petugas persembahan, tim musik, sound leader, tim multimedia, dan Bapak Ibu majelis. Dan Tuhan, Kau boleh berkati mereka, dan bila mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang pada saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau juga boleh tuntun mereka sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat, dan mereka boleh bersekutu bersama dengan kami ya Bapa. Inilah sungguh dan doa kami yang boleh kami naikkan kehadiran-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapa kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama membuka ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari hidung jemaat nomor 1, bait 1 dan 2, Haleluya pujilah. Hallelujah.
minggu ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapinya janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Terdapat di dalam Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Sabda awal ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dan Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian sabda firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sebagai orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah seorang yang maha kasih, maha penyayang, dan ketika kita mau mengakui dan mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan
mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapannya. Karena itu, mari pada pagi hari ini kita mengambil saat teduh sejenak. Kita ambil sikap tunduk di hadapan Tuhan, mengakui atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu meminta pengampunan dari Engkau. Kami sebagai manusia yang tidak sempurna, kami sering melakukan kesalahan yang mendukakan hati-Mu. Bahkan kami sebagai umat-Mu yang sering mendengar tentang hukum kasih, sampai saat ini kami masih belajar untuk melakukannya. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kasih mau mengampuni setiap kesalahan, dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau yang akan mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Engkau turut hadir bersama-sama dengan kami, menyapa setiap kami pribadi masing-masing, sehingga pujian firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami dapat lakukan sebagai orang percaya, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami dapat menjadi berkat melalui hidup kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan setiap apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah yang terambil di dalam Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir melaut. Kita tetap bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari, ayat 1 dan 2.
pagi hari ini kita terima di dalam Mika 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita merenungkan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita fokus, kita tertuju kepada Tuhan. Lalu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada hari ini dan kesempatan waktu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati, biarlah Engkau yang menuntun setiap kami masing-masing dengan Roh-Mu yang turun sama-sama dan menyertai kehidupan kami, sehingga pembacaan firman-Mu, perenungan firman-Mu kami dapat terima, kami dapat lakukan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak sempurna ini, biarlah semua ini hanya melalui Engkau sebagai Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50, Sabda-Mu Abadi, ayat 1. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Mika 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Mika pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pengaduan, tuntunan, dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berkenan dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kuulahkan? Jawab aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai pengajurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Tuhan yang di tempat tinggi?
Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Rahayu untuk kita semua. Perkenankan saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu jemaat di tempat ini bertanya-tanya, atau mungkin sebagian yang sudah tahu. Ya, nama saya Yosua Mukasadi. Saya saat ini sedang menjalani proses vikaris di GKJTU Jemaat Kuyang. Saya berasal dari Lampung, Sumatera, dan saya sudah berada di Jawa sekitar 2 tahun lebih. Ya, kalau ditanya saya belum berkeluarga ya Bapak Ibu, karena tadi saya datangnya sendiri. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan menyiapkan calon pendamping di Jawa. Kalau tidak ya biarlah itu kehendak Tuhan. Ya, mungkin segitu saja perkenalan saya. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal saya lebih lanjut, nanti bisa setelah ibadah ini. Ya Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya memberikan tema untuk kita bersama-sama dapat merenungkan, yaitu mengingat perintah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sebuah hal atau sebuah poin tentang mengingat, itu adalah hal yang sederhana yang kita bisa bersama-sama lakukan. Kita bisa bersama-sama katakan, kita ucapkan. Tetapi di dalam perjalanan melakukannya itu sebuah hal yang sebagian dari kita sulit untuk melakukannya, atau biasanya itu terjadi kepada orang yang sudah berusia lebih lanjut. Sengaja atau tidak sengaja, mengingat itu adalah sebuah hal yang sulit bagi setiap orang. Kalau kita lihat sekarang, tidak hanya orang-orang yang tua saja yang mudah untuk lupa, bahkan anak-anak muda yang mungkin usianya di bawah 30 tahun sudah mulai lupa, sudah mulai sulit untuk mengingat. Jadi di dalam kehidupan kita ternyata untuk mengingat itu bukan hal yang mudah, karena banyak yang terjadi, banyak hal-hal yang membuat kita terkadang sulit untuk kita mengingat. Mengingat membuat kita belajar dari pengalaman, menghindari kesalahan yang sama, dan menghargai orang yang menolong kita. Ya, saya memberikan contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpergian atau pergi ke
luar kota, naik mobil. Lalu tiba-tiba di dalam perjalanan lupa untuk menginjak rem. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Belabas. Kita sering mendengar ya Bapak Ibu, bagaimana hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini hanya hal yang simpel, tetapi ketika hal itu dilupakan akan membuat hal yang terjadi hal yang fatal. Kita di tahun 2025 kemarin sering mendengar kecelakaan tentang remblong, apalagi yang terjadi di JB Jalan Baru. Itu adanya keteledoran, adanya tidak lupa untuk mengecek bagaimana mobilnya, bagaimana kesehatan mobilnya, sehingga hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi akhirnya terjadi. Lalu seorang pelajar, di sini banyak ya anak muda ya yang masih sekolah. Kalau tiba-tiba lupa mengerjakan PR, di sini ada Pak Guru, Pak Yosua ya, mungkin sering melihat anak-anak muridnya yang mungkin lupa atau tidak membawa PR. Itu sebagai anak-anak atau sebagai seorang pelajar pasti hal yang, ya kalau menurut saya itu bukan hal yang lupa, tapi mungkin sengaja lupa atau sengaja tidak dikerjakan, sehingga pasti akan ada efek atau konsekuensi yang diterima. Lalu sebagai seorang suami, ya maaf ya Bapak Ibu, walaupun saya belum berkeluarga, ya tapi saya melihat, ya ini pengalaman di dalam keluarga saya ya. Saya pernah melihat bapak saya itu lupa janji dengan ibu saya, sehingga ketika lupa janji tersebut akan selalu ditanyakan, akan selalu ditagih. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang seperti itu ya. Tidak ada, puji Tuhan kalau tidak ada. Berarti ayo tentrem ya bapak-bapak ya. Ya mungkin hal yang simpel, Bu, besok beli bakso ya, tapi ternyata tidak dilakukan. Ya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri pasti akan ditagih. Apalagi kalau dijanjikan belanja baju, lalu tidak terlaksana, pasti akan diingat. Ya Bapak Ibu, itu adalah hal-hal simpel tentang bagaimana kita penting untuk mengingat akan segala sesuatu. Nah, pagi hari ini kita belajar mengenai cerita tentang bangsa Israel yang mereka lupakan Tuhan sebagai Tuhan yang menuntun mereka di dalam kehidupan mereka. Sehingga dikatakan pada saat itu Allah sempat bertanya kepada bangsa Israel, apakah kamu tidak ingat selama perjalanan hidupmu aku menuntun kau keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, tetapi apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perintahkan, apa yang aku perintahkan itu tidak engkau lakukan. Di sini bangsa Israel seakan-akan mereka lupa ingatan, mereka sengaja lupa bagaimana Tuhan menuntun mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga pada saat itu Tuhan bertanya-tanya, apa yang kau lakukan, apa yang kau perintahkan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam bangsa Israel.
Hal yang sama yang terjadi kepada umat Israel. Bahkan Yesus sempat murka dan berkata kepada bangsa Israel, "Apa yang telah kulakukan padamu?" Sehingga pada saat itu Tuhan bertanya-tanya melalui Nabi Mika yang pada saat itu diutus Tuhan untuk mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ini sudah menuntut engkau keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir. Bahkan di dalam perjalanan, kalau kita melihat di dalam peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu, bagaimana bangsa Israel yang 40 tahun berkeliling-keliling di sekitar Mesir, Tuhan memberkati mereka dengan makanan, Tuhan memberkati mereka dengan minuman. Pada siang hari Tuhan menuntun, pada malam hari pun Tuhan menuntun. Tetapi memang karakter bangsa Israel yang kita kenal, dia adalah bangsa yang tegak tengkuk, yang hari ini lupa Tuhan, hari ini ingat Tuhan, hari ini ingat Tuhan, besok lupa Tuhan. Memang itu yang terjadi, yang terkenal, yang kita pahami dan kita mengerti tentang bangsa Israel. Tetapi justru dengan karakter bangsa Israel yang seperti itu, nah ini adalah hal yang kita syukuri dan kita pelajari tentang Tuhan. Begitu karakter Tuhan yang sangat setia, sangat tulus. Mereka yang bangsa Israel yang lupa Tuhan, ingat Tuhan, justru Tuhan selalu menolong mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih, umat pilihan. Meskipun di dalam perjalanannya bangsa Israel bangsa yang sulit, yang keras kepala, yang ingat Tuhan, lupa Tuhan, tetapi justru Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita mungkin kita sering kali dihadapkan dengan permasalahan sehingga kita lupa bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Dan justru banyak dari kita yang justru akhirnya melupakan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi di dalam hidupku? Kenapa masalah ini bisa terjadi di dalam hidupku? Bukan justru kita lari kepada Tuhan, kita berdoa, kita meminta tuntunan Tuhan untuk dapat melalui hidup ini bersama dengan Tuhan. Sehingga justru kita akhirnya lupa kepada Tuhan yang dalam hidup kita. Tuhan sudah banyak menuntun hidup kita, sehingga terjadi permasalahan satu, akhirnya kita lupa kepada Tuhan. Hal itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan menuntun mereka dalam kehidupannya, dan ketika mereka lupa kepada Tuhan, mereka membuat patung lain, mereka membuat Tuhan-Tuhan lain yang mereka buat seperti patung, mereka sembah. Kita lihat ketika Musa menerima 10 hukum Taurat, bangsa Israel di bawah membuat patung lembu, mereka sembah. Ya memang seperti itu karakter bangsa Israel. Sehingga ketika kita lupa kepada Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Dan pada pagi hari ini, apa yang mau kita lakukan? Perintah apa yang Tuhan mau sebenarnya di dalam kehidupan kita? Sama seperti apa yang mau Tuhan
mau bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel mencoba melakukan hal-hal untuk menyukakan hati Tuhan. Bangsa Israel melakukan dengan mengorbankan korban bakaran, tetapi apakah Tuhan menerimanya? Justru Tuhan menyoroti ketidakpuasan terhadap ritual. Dan korban-korban yang diberikan pada saat itu Tuhan melihat. Justru Tuhan melihat hati mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh mengorbankan apa yang dikorbankan pada saat itu? Tuhan tidak melihat korbannya, tetapi Tuhan melihat isi hati mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh dengan hati yang fokus kepada Tuhan? Ini menjadi refleksi bagi kita di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Apa yang kita korbankan, apakah sudah sesuai dengan hati dan sikap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan? Apakah selama ini hidup kita apakah sudah benar-benar berfokus kepada Tuhan? Apakah pelayanan kita, apakah kita setiap minggu hadir benar-benar berfokus kepada Tuhan, atau justru hanya rutinitas setiap minggu, hari Minggu harus ke gereja? Tapi apakah justru kita benar-benar memberikan hidup kita untuk fokus kepada Tuhan? Biarlah kita menjawabnya secara masing-masing. Lalu hal yang kedua yang Tuhan mau adalah melaksanakan perintahnya. Itu terdapat di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Hidup yang benar, adil, dan kasih dan rendah hati bukanlah beban, melainkan ucapan syukur dan cinta kepada Allah. Kehidupan yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan. 3 poin, yaitu keadilan. Berperilaku adil. Berperilaku adil, ya kita sering temui Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berlaku adil. Mungkin di dalam keluarga, bagaimana orang tua kepada anak, anak kepada orang tua menjalankan perintahnya masing-masing, saling mengasihi. Bahkan di dalam kehidupan kita sering menemukan poin ini, keadilan. Berperilaku adil kepada siapapun, bahkan kepada orang lain, dengan sikap yang benar. Lalu mencintai kesetiaan. Kesetiaan ini sering kita temui, apalagi anak-anak muda. Bagaimana kita diajarkan untuk setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat peristiwa di luar sana, banyak sekali orang-orang Kristen yang menjual Tuhan untuk hal-hal yang mereka kejar, hal-hal duniawi, hal-hal mungkin bisa bahkan pasangan hidup, mereka berani meninggalkan Tuhan untuk hal-hal yang demikian. Kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana kita harus setia di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak terlena, kita tidak menjual nama Tuhan pada hal-hal yang hanya bersifat sementara, hanya bersifat semu. Kesetiaan kepada orang lain itu adalah bagian penting di dalam kehidupan kita. Kita dapat menjadi
berkat, kita dapat menjadi, kita sebagai orang percaya dinilai di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bagaimana perilaku kita, bagaimana kesetiaan kita, sehingga mereka menilai orang-orang percaya, orang-orang umat Tuhan, orang Kristen itu punya label kesetiaan, keadilan. Dan yang terakhir, rendah hati. Rendah hati ini adalah sikap yang mencerminkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Rendah hati mau ketika kita dinilai oleh orang lain, baik itu positif maupun negatif, kita dapat menerima, sehingga itu menjadi koreksi di dalam kehidupan kita. Itu menjadi refleksi di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau dinilai? Apakah kita mau menerima penilaian tersebut? Kita harus punya sikap rendah hati. Dan terlebih di hadapan Tuhan, bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan menyertai kehidupan kita bukan siapa-siapa. Sehingga kita punya sikap hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir yang mau Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu panggilan untuk bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pasal 6 ini, kalau kita membacanya sampai ayat yang ke-16, ini berbicara tentang bagaimana adanya pertobatan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan yang sudah menuntun mereka, bagaimana Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Hanya satu yang Tuhan mau, bagaimana mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat pertobatan di bangsa Israel, Tuhan tidak lagi menuntut apa yang Dia mau di hadapan mereka. Sehingga Tuhan juga menghendaki di dalam kehidupan kita untuk kita mempunyai sikap bertobat di hadapan Tuhan. Kita mempunyai sikap hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Ajakan untuk terus memperbaiki hidup kita, sehingga ketika Tuhan nantinya memanggil kita sudah berada di dalam kehidupan yang bertobat. Ya mungkin dalam perjalanan kehidupan kita itu adalah hal yang sulit, karena kita masih ada di dunia ini, karena kita masih berada bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi ketika kita meminta kesempatan untuk kita mau bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan akan memampukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Mika pasal yang ke-6 ini kita diajak untuk berefleksi, berintrospeksi diri, dan memastikan apakah bahwa hidup kita di dalam menjalani hari-hari ini kita mau mencerminkan ketaatan, kasih kepada Tuhan. Dan apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Kita sudah berlaku adil, kita sudah mencintai kesetiaan, dan apakah kita sudah mempunyai sikap hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu ingat tentang perintah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami dapat berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan mempunyai sikap rendah hati. Kami tunduk di hadapan-Mu, karena kami sebagai manusia yang tidak sempurna ini, biarlah Engkau menuntun kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing.
saat ini hamba-Mu berdoa menaikkan setiap doa syafaat pada pagi hari ini, berdoa untuk jemaat-Mu GKJTU Bedosari, setiap masing-masing keluarga. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha yang kami lakukan, sehingga melalui tangan-tangan kami yang bekerja, Engkau Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan menghasilkan, sehingga berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami dapat mencukupkan setiap keperluan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati untuk jemaat-Mu yang saat ini sakit, Tuhan yang melawat mereka, melalui kuasa-Mu Engkau dapat menyembuhkan setiap jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, sehingga kami berdoa agar mereka dapat merasakan penyertaan-Mu, merasakan kuasa penyembuhan hanya dari-Mu. Berdoa juga untuk setiap kegiatan-kegiatan yang sudah terancang di jemaat-Mu di tempat ini, dari ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah kategorial pemuda, remaja, ibu-ibu, dan yang lain-lain. Biar Tuhan yang memberkati, bahkan di setiap PA dan yang lain-lain, biarlah Tuhan juga yang memberkati, sehingga jemaat-Mu dapat ikut serta agar mempertumbuhkan iman percaya kami di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk majelis di tempat ini yang menjadi penolong di dalam setiap pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap mereka masing-masing dalam tugas dan panggilan mereka untuk melayani. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kuasa agar mereka dapat melaksanakan tugas yang Engkau telah berikan. Berdoa juga untuk setiap perancangan-perancangan yang sudah dirancang di gereja-Mu di tempat ini, bahkan juga untuk kerinduan pemanggilan pendeta pelayan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang mempersiapkannya, sehingga ketika Engkau Tuhan yang mempersiapkan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah menyediakan tepat pada waktunya. Apa yang kami pergumulkan, apa yang kami doakan, biarlah kami hanya naikkan di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga nama-Mu saja yang kami permuliakan. Dan Tuhan yang memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami hanya berdoa di dalam tangan kuasa-Mu. Ini yang menjadi doa dan seruan kami, dan kami juga berdoa untuk klasis Bedosari, bahkan sinode kami di GKJTU, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, sehingga setiap pemimpin-pemimpin dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, sehingga kami mau melihat bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Ini doa dan seruan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Marilah kita menyatukan hati dan dengan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalaq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan yang hidup yang akan.
Persilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan korban persembahan kita sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sebelum itu saya akan membacakan firman Tuhan yang mendukung kita untuk memberikan persembahan. Di dalam Ulangan 16 ayatnya yang ke-17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dengan pujian pengiring kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan betapa banyaknya. Kita sucikan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan di dalam gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang sucikan, Engkau sendiri yang memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini dapat menjadikan berkat juga untuk kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, jika sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari pertengahan ini sampai akhirnya nanti Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa doa kami yang telah kami naikkan ini tidaklah sempurna. Maka dari itu Tuhan, kami akan bersama-sama menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan terima pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama. Selamat ya Mas.